Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur tak henti-hentinya dan senantiasa banyak-banyak kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga detik ini masih memberikan kita oksigen gratis tanpa prabayar, tanpa membayar, karena ketika kita sudah membayar oksigen berarti kita sudah tidak dalam keadaan sehat, kita sudah berada di dalam rumah sakit. Begitu juga ketika Allah telah tidak memberikan kita oksigen berarti kita sudah berpindah alam. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan masalah fardu kifayah tentang pengurusan jenazah. Ini dimana salah satu kewajiban kita sebagai sesama muslim untuk melaksanakan pengurusan jenazah. Ini fardu kifayah merupakan salah satu dari fardu kifayah yang lainnya. Banyak sekali fardu kifayah dan pengurusan jenazah termasuk hanya salah satunya. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban kita terhadap jenazah sesama muslim ada 4. Yang pertama adalah memandikan jenazah, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga menyolati, yang keempat adalah menguburkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada saudara kita yang sudah dinyatakan meninggal, maka segeralah kita tergesa-gesa atau secepatnya untuk melaksanakan perawatan jenazah. Perawatan jenazah ini dimulai dari memandikan jenazah. Jadi ketika ada jenazah yang meninggal di tengah malam pun, seandainya jam 1 malam, jam 2 malam, jam 12 malam, kita sudah bisa memulai perawatan jenazah itu dari memandikannya. Karena awal dari melaksanakan perawatan jenazah adalah memandikan jenazah. Bapak Ibu, ya, siapa yang berhak untuk memandikan jenazah? Yang memandikan jenazah yang pertama adalah keluarga terdekat, suami atau istri. Keluarga yang terdekat, anak-anak, kalau dia jenazah laki-laki berarti anak laki-laki, kalau dia jenazah perempuan berarti anak perempuan. Yang terakhir baru orang yang bisa kita percaya untuk melaksanakan pemandian jenazah atau wasiat. Siapa tahu jenazah itu ada berwasiat untuk memandikan nanti setelah aku meninggal, mengharapkan si dia untuk yang memandikan saya, maka itu wajib kita laksanakan. Proses pemandian jenazah Bapak Ibu, supaya lebih mudah dipahami, kita langsung pakai alat peraga. Ketika ada jenazah, maka segera laksanakan perawatan jenazah, dan jenazah itu Bapak Ibu segera tutup dengan kain yang bercorak. Itu ketika Rasulullah meninggal segera ditutup dengan kain yang bercorak. Usahakan dihadapkan ke utara. Ini baratnya ke sana, utaranya berarti ke sana. Tutup, tidak boleh diperlihatkan. Dalam posisi memandikan pun seperti ini, harus jika memungkinkan dihadapkan ke sebelah utara. Pertama, ketika memandikan jenazah, Bapak Ibu, buang dulu najisnya. Najis kita tekan-tekan perutnya pelan-pelan, perlahan. Setelah itu najis selesai dibuang, kita mulai dari anggota wudhunya, mulai dari mulut tak perlu sampai disiram ke dalam airnya, cukup kita masukkan jari kita. Selesai baru siram sebelah kanan, siram sebelah kiri, menyeluruh. Siram anggota wudhu selesai, baru siram depan belakang. Yang perlu kita siapkan juga air yang tanpa campuran, yang suci, mensucikan. Nanti yang terakhir air yang ada wangi-wangiannya. Setelah itu yang air tanpa campuran, air sabun. Setelah disiram, menyerata sabun seluruh anggota tubuhnya. Jangan lupa yang lipatan-lipatan atau lubangnya dibersihkan semuanya, kuku-kukunya, rambutnya dikeramasi. Siram sampai bersih, dan siraman yang terakhir dengan air yang wangi. Ada
daun jeruk atau jeruknya, jeruk nipis. Kalau kami dari orang kami kelompok Jawa ada yang pakai daun pandan. Nah, silahkan. Setelah selesai, sampai selesai, langsung dikeringkan, ganti kainnya yang kering pakai handuk. Untuk mengganti kain yang basah, Bu, ketika kita memandikan juga tidak perlu kita sampai melihat bagian-bagian sensitif atau auratnya jenazah. Kita cukup dengan tangan kita saja yang meraba, itu juga pakai kaos tangan. Nah, cukup ketika siram, tidak perlu dilihat sampai seperti ini, cukup disiram. Tangan ketikanya pun juga tidak perlu dilihat, cukup di tangannya yang mengandung. Nah, setelah selesai, ambil kain yang basah, ganti dengan kain yang kering. Selesai proses pemandian. Untuk pemandian, ketika mampu dilakukan sedikit orang kerja, itu lebih bagus. Memandikan, mengkafani itu makin sedikit orang, itu makin bagus. Lain halnya nanti ketika kita menyolati sama menguburkan. Selesai, Bu, ya. Langsung kita persiapan untuk mengkafani. Jadi ketika jenazah sudah selesai dimandikan, berarti sudah tidak ada lagi istilah batal untuk jenazah. Mandi junubnya jenazah itu tidak perlu diulangi. Nah, ketika mungkin keluar kotoran lagi, cukup dibersihkan kotorannya saja. Proses pemandiannya tidak lagi perlu diulangi. Ketika kurang mantap mau diulangi silahkan. Oke, Bu, kita persiapkan untuk pengkafanan selanjutnya. Nah, untuk pengkafanan, tujuan untuk mengkafani adalah untuk menutup aurat, untuk menutup jenazah itu. Jadi ketika kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan, tidak punya banyak kain kafan, ketika cuma satu lembar aja atau yang adanya kain sarung atau kain apa gitu, nah, dalam keadaan darurat dibolehkan dan disunahkan untuk kain yang berwarna putih. Nah, ketika kita ada kain kafan, kita buat lapis 3. Nah, ini sudah kami persiapkan, sederhana saja. Lapis 3, talinya dulu di bawah. Tali bisa 5, bisa 3, sesuai kebutuhan. Ketika jenazahnya gede, mungkin butuh lebih banyak lagi, tambahi menjadi 7. Pokoknya cukup 3, mau 5 juga tidak apa-apa. Ini kita siapkan 5. Baru bentangkan kain kafannya. Jadi Bapak Ibu boleh mempersiapkan kain kafannya sedari sekarang. Ini adalah satu-satunya harta yang akan kita bawa sampai mati. Bisa dilapiskan. Antisipasi jenazahnya gede, maka ketika kita nyusun 3 ini, maka bisa diselang-seling. Ketika muat 1 lembar, mau 3 lembar, cukup ditata rata saja. Kain kafan 3 lembar, nanti ada kain basahannya, ada baju. Pakai celana dalam silahkan. Ada sorbannya, sorbannya hilang. Baru kita siapkan jenazahnya, angkat. Pelan-pelan Ibu ya, Bapak. Penuh dengan perasaan, paskan posisinya. Kita masukkan dulu bajunya. Jangan dibuka, tetap aurat harus tetap ditutup. Basahannya, ini karena kepalanya tidak ada, kita pakai ini. Kancutnya, dalamnya. Rapikan. Kalau sudah tertutup, boleh kainnya diangkat. Kasih tangan silakan. Kalau masih memungkinkan untuk disedekapkan, sedekapkan. Kalau tidak mungkin, jangan dipaksakan. Ini sorbannya silahkan, atau kerudungnya dipakaikan. Kapas, ini tidak ada kapasnya. Kalau pakai kapas silahkan tutupi lubang-lubangnya pakai kapas, bukan ditutupi juga silahkan.
Nah, kita tarik yang bagian paling atas dulu. Lanjut lagi sampai yang lembaran ketiga. Oke, langsung diikatkan. Ikatkan karena nanti jenazah akan dimiringkan ke sebelah kiri, sebelah kanan menghadap kiblat. Jadi biasanya itu talinya dibuka, jangan diikat mati sebelah kanan. Nanti akan maaf ini posisinya salah. Sebelah ini. Sampai yang terakhir. Bagian bawah dirapikan. Jadi tidak ada istilah pocong, Bu ya, Pak ya. Dirapikan saja. Lakukan semuanya dengan penuh perasaan. Muka kalau masih seandainya belum akan dimakamkan, sebaiknya jangan ditutup dulu. Siapa tahu masih ada saudara jauh yang belum datang, yang masih ingin melihat mukanya si jenazah. Tapi ketika sudah tidak ada yang ditunggu, tutup aja. Rapikan ya. Jangan diikat mati. Selesai untuk proses pengkafanan. Selanjutnya untuk menyolatkan posisi jenazah itu wajib menghadap ke utara. Tadi ketika memandikan, mengkafani itu jika memungkinkan menghadap ke utara. Tapi kalau untuk menyolatkan itu wajib harus, karena nanti posisinya jenazah baratnya sebelah sana kita putar. Kalau sudah seperti ini harus ditutup lagi dengan kain supaya tidak menakut-nakuti. Yuk, silahkan disolatkan. Sholat jenazah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah itu di fardu kifayahnya itu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Karena beberapa kali kami mulai masuk di taklim-taklim, setelah saya tanya itu ibu-ibu yang umur 70, 50, 60 itu sama sekali belum pernah melaksanakan sholat jenazah. Mereka pikir sholat jenazah itu hanya untuk laki-laki. Tidak Ibu ya. Sholat jenazah itu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dan posisi sholat jenazah itu imam ketika jenazahnya laki-laki ada di lurus sebelah kepalanya jenazah. Kalau dia perempuan maka imam berada di lambung jenazah dan makmum tetap berada di belakang imam. Posisi jenazah harus di depan imam. Sholat jenazah itu sholat yang paling mudah, paling gampang, dan paling besar pahalanya. Disampaikan oleh Rasulullah bahwa pahala orang sholat jenazah itu adalah 1 qirat. 1 qirat adalah 1 gunung Uhud. Masya Allah Bu, Pak, gede. Jadi jangan sampai kita melewatkan sholat jenazah apabila ada jenazah yang bisa kita temui, apalagi ada saudara tetangga dekat kita. Jangan kita ikut melewatkannya. Rugi. Karena tidak setiap saat peristiwa ini terjadi. Beda ketika sholat 5 waktu itu setiap saat terjadi. Tapi ketika sholat jenazah itu tidak tahu seminggu sekali, tidak tahu sebulan sekali, tidak tahu bahkan setahun sekali. Jangan kita lewatkan. Selain itu, ketika makin banyak yang menyolati, maka doa dari orang-orang yang menyolati itu akan diaminkan langsung oleh malaikat. Jadi kata ada 40 saja
apalagi lebih, itu doanya diamini oleh malaikat langsung untuk si jenazah itu berefek pada jenazah. Sholatnya cuma 4 kali takbir tanpa rukuk, tanpa sujud. Nah, sholat takbir pertama itu baca surat Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga doa untuk jenazah, takbir keempat adalah doa. Gampang sekali. Nanti ketika belum apa doanya Bu, ikut saja, ngikut imam. Tapi ketika ada waktu, yuk kita belajar sama-sama. Selanjutnya, setelah disolatkan, ketika menyolati jenazah itu, jenazah harus sudah dalam keadaan suci. Ketika belum suci, maka tidak boleh disolati. Bu, Bapak ya, tidak boleh disolati. Jadi makin cepat kita sucikan jenazah itu, berarti makin cepat pula kita bisa untuk menyolati jenazah itu. Bisa dilakukan berjamaah, bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan berkali-kali atau berulang-ulang. Jadi tidak harus cuma sekali jenazah itu disolati, bisa berkali-kali, Ibu Bapak. Jadi ketika kita sudah suci, bisa. Yang datang jauh mungkin tidak sempat untuk sampai ke pemakaman, bisa langsung nyolati. Gitu juga seterusnya. Ketika sudah disolati, kita proses terakhir kewajiban kita adalah untuk menguburkannya. Silakan. Untuk memakamkan jenazah ini. Untuk memakamkan jenazah ini diutamakan untuk laki-laki, sangat dianjurkan untuk mengantarkan jenazah sampai kepada pemakaman, karena pahalanya juga tambah 1 kirat lagi. Untuk perempuan boleh, tapi tidak begitu dianjurkan, ada syaratnya. Mungkin syarat pertama, paling tidak dia harus dapat menahan diri, tidak meratapi jenazah atau lain-lainnya, dapat menutup aurat supaya tidak memberatkan jenazah. Itu sampai ke pemakaman. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.